pelaporan balik supaya bisa dipastikan bahwa opini yang selama ini negatif terhadap dia dari sumber yang kita tahu sendiri siapa orangnya, itu kemudian bisa dibersihkan dengan kami akan klarifikasi, kami akan diskusikan. Ya kita siap menghadapi laporan itu, nggak ada masalah dengan laporan itu. Apakah benar Irwansyah akhirnya melaporkan media MD terkait yang kemarin itu? Iya, yang dilaporkan sebenarnya bukan cuman Medina Zain saja ya, tapi juga dengan Lukman Azhari. Jadi tanggal 31 Agustus kemarin memang Mas Irwan sudah membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Nah, laporan polisi itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, kemudian fitnah, lalu kemudian juga dugaan penyebaran berita bohong. Nah, kenapa kemudian kita masukkan pasal penyebaran berita bohong? Karena memang pada prinsipnya klien kami berkeyakinan sejak awal bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Medina maupun Lukman itu sebenarnya adalah hal yang juga mereka tahu sebenarnya tentang keadaan yang seperti apa terjadi saat itu. Jadi mereka tahu. Nah, setelah di SP3 perkara itu kelihatan bahwa memang apa yang dituduhkan selama ini tidaklah benar, sehingga setelah kami melakukan kajian hukum bahwa memang pasal tentang penyebaran berita bohong itu tepat untuk kita masukkan sebagai bagian dari objek yang kita laporkan. Nah, makanya ada 5 pasal yang kita laporkan pada saat itu. Yang pertama pasal 310, kemudian yang kedua pasal 311 KUHP, kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana yang penjelasan pasal itu berkaitan dengan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan. Nah, kenapa kami menganggap kegaduhan itu muncul di saat mereka menyebarkan berita bohong itu? Karena ada pro kontra di sana. Ada kelompok yang mungkin mendukung Irwan, tidak percaya terhadap tuduhan negatif itu. Ada juga kelompok yang mungkin kontra terhadap Irwan, juga mempercayai berita negatif itu. Akhirnya ada muncul kegaduhan di media sosial maupun di kalangan rakyat, sehingga kami menganggap bahwa pasal itu bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa yang terjadi. Makanya kita laporkan. Itu. Alasannya Irwansyah kenapa, Bang? Memang ada sakit hati atau gimana? Sebenarnya ini bukan sakit hati sebenarnya. Ini lebih kepada bagaimana dia sebagai warga negara juga punya hak yang sama di hadapan hukum. Karena 1 tahun terakhir ini kita lihat dia diserang secara opini, dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Nah, setelah di SP3 kasusnya oleh Polrestabes Bandung, dia punya hak hukum untuk melakukan counter balik dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi ini bagian dari cara dia untuk mengembalikan nama baiknya. Justru ketika dia diam setelah di SP3, menurut saya sangat tidak fair dari segi pemberitaan atau dari segi opini. Makanya dia melakukan pelaporan balik supaya bisa dipastikan bahwa opini yang selama ini negatif terhadap dia dari sumber yang kita tahu sendiri siapa orangnya, itu kemudian bisa dibersihkan dengan cara melaporkan ini. Jadi melaporkan ini sebenarnya bagian dari cara Irwan untuk merehabilitasi nama baiknya. Karena secara fakta memang kerugian yang dialami Irwan ini tidak hanya secara kerugian imaterial saja ya, dengan nama baiknya dirusak seperti itu, tapi juga dia mengalami kerugian material. Misalkan kontrak iklan diputus, kontrak film diputus, belum lagi dampak dari pemberitaan negatif itu berakibat ke usaha-usaha yang dia jalankan di luar daripada PT Bandung Mahkota. Nah, itu yang memang menjadi konsen kita juga untuk bagaimana caranya itu supaya bisa diproses dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini bertujuan untuk apa? Untuk memberitahu kepada pihak yang berperkara
baik itu Irwan maupun yang kita laporkan, bahwa perkara ini sudah didapatkan bukti permulaan yang cukup, sehingga penyidik berkeyakinan itu menaikkan perkara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, tinggal nanti mencari siapa tersangkanya. Dan perlu diingat bahwa laporan yang kita buat ini ancamannya cukup berat, 4-10 tahun penjara, dan berpotensi ya, orang yang dilaporkan ketika dia sudah menyandang status tersangka itu bisa ditahan dengan pasal yang kita laporkan. Nah, makanya ini kita tidak main-main. Jadi saya juga ingin menyampaikan pesan kemanusiaan ya, bahwa memang siapapun sebenarnya orangnya, ya, kalau berperkara hukum sebaiknya cukup masalah hukum itu menjadi konsumsi hukum saja, tidak perlu menjadi konsumsi publik, karena tentu ada konsekuensi hukum ketika permasalahan hukum yang harusnya tadi tidak menjadi konsumsi publik tapi di-up ke publik, maka akan menimbulkan masalah hukum baru. Nah, contohnya seperti yang dialami oleh Mas Irwan ini. Dia tidak terima dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan. Ya, setelah perkaranya di SP3 ya, dia punya hak yang sama untuk melaporkan balik. Saya kira itu. Ya, Bang, terkait Irwansa, kalau boleh tahu kapan Bang Irwansa melaporkan pihak MZ Bang? Ya benar, ya, mungkin tanggal lupa ya, bulan kemarin Saudara IR telah membuat laporan melalui kuasa hukumnya, Polres Jakarta Selatan ya, terkait dengan ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik ya, diduga oleh terlapor melakukan konferensi pers ya, di daerah kafe di daerah Senopati. Ini masih kita pelajari, saksi sudah kita periksa, sudah 5 orang, yang terlapornya saudari MZ ya. Terkait itu, untuk penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi ya, masih berproses ya, kita tunggu aja, kita tunggu apa hasilnya ya. Untuk bukti-bukti sudah diserahkan dan terlapor juga sudah sangat kooperatif ya, kemarin juga sudah hadir, juga memberikan bukti-bukti tambahan. Nah, sekarang beri ruang waktu untuk penyidik untuk terang perkara tersebut ya, itu ya. Laporannya masih tanggal berapanya? Itu sudah bulan kemarin pelapor. Ya, pelapor didampingi oleh kuasa hukumnya yang membuat laporan, dikuasakan. Namun pelapor juga saudara IR sudah kita minta keterangan. Juga ada beberapa saksi yang kita sudah tahu, termasuk dari yang punya apa ya, yang di pemilik saham ya, pemilik saham juga sudah kita periksa. Ya, kita lihat nanti apa hasilnya ya. Jelas undang-undangnya yaitu Undang ITE pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan saat konferensi pers ya. Mungkin itu aja. Pak, dikira Pak, berarti dari laporan ini MZ sudah diminta keterangan atau belum atau sudah? MZ melalui kuasa hukum kemarin sudah pernah datang, mohon memberikan waktu untuk schedule ya, mungkin nanti kita akan jadwal ulang. Namun bukti-bukti tambahan sudah diberikan kepada kami, ya kita berikan nanti. Kita coba kita pelajari dulu. Kapan MZ akan? Ya nanti ada waktunya ya. Kapan MZ akan? Proses selanjutnya akan kita jadwal ulang, pelapor dan terlapor saudara MZ juga akan jadwal ulang. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, paling lambat mungkin minggu depan, mungkin sudah bisa hadir ke Polres Jakarta Selatan. Kalau ya. Senin nggak hadir akan ada penjemputan paksa? Oh tidak, masih belum. Statusnya masih apa Pak? Karena terlapor juga sangat kooperatif kok, masih bisa kita nilai kooperatif. Ya mudah-mudahan sudah ada komunikasi sama penyidik. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat lah beliau bisa hadir. Status MZ saat ini seperti apa? Masih saksi ya. Oke, pertama saya ingin sampaikan bahwa kami tidak masalah. Kalau Irwan membuat laporan baru ke Polres Jakarta Selatan dan sebelumnya sudah ada laporan dari pihak audit, klien saya Lukman dengan Medina Z itu tidak ada masalah. Kita persilakan karena itu hak konstitusional setiap warga negara untuk membuat laporan. Dia merasa dicemarkan dan lain-lain, itu hak dia. Tapi saya sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum dan akan menjaga hak-hak klien saya. Saya perlu ingatkan agar
semuanya masih berpegang teguh pada konsep presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Yang kedua, saya tadi pagi diwawancari oleh media yang mengatakan bahwa seolah-olah proses laporan dari Fitra Olid atau laporan lain terhadap klien saya Medina Zain dan Lukman Azhari itu sudah naik pada tahap sidik. Saya kaget gitu. Mana ada sih laporan langsung ke sidik gitu. Yang ada itu proses laporan polisi, kemudian didisposisi ke bidang mana, krimum atau krimsus, lalu kemudian ditunjuk penyidik, lalu kemudian penyidik memanggil pelapor untuk diklarifikasi, seterusnya baru dimintai keterangan di BAP dan tambah saksi, lalulah dipanggil terlapor. Prosedurnya kan seperti itu gitu. Jadi saya minta agar kuasa hukum dari pelapor jangan terlalu menggebu-gebu, jangan sampai menabrak aturan dan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Itu dari saya. Bang, tapi dari laporan tersebut kan memang baru minggu depan Bang, katanya Medina Zain ini akan dipanggil gitu Bang. Itu mungkin apakah Abang sendiri udah mendengar atau seperti apa Bang? Begini, kalau Medina Zain, kalau Irwan Aksah baru membuat laporan tadi, harusnya Bukan hari ini bang, maaf bang izin. bukan hari ini Bang laporannya Bang. Bukan hari ini bang. sudah. Oke, kalau begitu tadi penjelasan dari Kanit Polres Jakarta Selatan itu apa yang dijelaskan oleh Kanitnya? Ini laporan atas pencemaran nama baik yang berita apa namanya Medina Zain pernah melaporkan Irwansa dan kasus itu udah SP3 bang. Gitu. Jadi itu laporan Irwa. Iya, tapi bulan lalu bang. Berarti ada dua laporan dong, laporan Fitra Olid dan laporan Irwansa. Iya bang. Iya Bang. Oke, kalau memang minggu depan Medina Zain dengan Lukman Azhari dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, tidak ada masalah. Kami akan hadir nanti malam. Kebetulan saya sekarang sedang di Bandung mendampingi klien. Nanti malam saya akan bertemu dengan Medina Zain Lukman.